siapapun berhak menjadi seorang pendakwah, ya, yad'una ilal khair, mengajak untuk berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Syed Syarif Zulfikar Basaibang sepertinya lagi geram ya, karena dia ya sepertinya ada yang menuding beliau itu numpang tenar ya, di balik hiruk pikuk yang hari ini betul-betul lagi viral, yakni masalah habaib, masalah nasab, kelambak lawi yang menjadi perbincangan yang telah menyita pegiat media sosial. Dan apakah betul bahwa Syed Syarif Zulfikar Basaibang itu kemudian numpang tenar? Ya, kita akan coba simak seperti apa penjelasan daripada Syed Zulfikar. Tetapi kalau kita tracking ke belakang, ya, dari sejak viralnya masalah habaib ini, memang harus diakui bahwa Syed Syarif Zulfikar ini betul-betul banyak memberikan informasi-informasi sejarah ya terkait dengan nasab ini yang itu berbeda dengan narasi yang dibangun oleh para kalangan habaib, khususnya Rabita Alawiyah. Bahkan tidak sedikit argumen-argumen dari Syed Syarif Zulfikar Basaibang Al-Idrisi ini itu mementahkan argumen-argumen yang dibangun oleh tokoh-tokoh Rabita Alawiyah itu terkait soal nasab habaib maupun keturunan Wali Songo. Ya, ketika kalangan habaib Sayyidullah Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa Wali Songo itu habaib karena dia dari Asmatkan, ya, justru ya Syed Syarif Zulfikar mengatakan bahwa tidak, Wali Songo itu bukan dari Asmatkan, ya, tapi dia jalurnya adalah dari Sayyidina Hasan Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, dan dia punya sejumlah data-data terkait dengan itu. Dan bagaimana menurutnya andil Belanda, khususnya Van den Berg, itu ikut ya dalam ya penulisan sejarah ini yang kemudian ya membelokkan jalannya sejarah. Memang Syed Zulfikar ini betul-betul kritis melihat persoalan nasab yang hari ini begitu viral. Dan kita semuanya sangat tertarik dengan ulasan-ulasan yang disampaikan oleh beliau, karena memang kelihatannya ya objektif, ya bisa dinalar secara akademik, secara ilmiah. Makanya menurut kita bahwa informasi-informasi seperti ini memang penting untuk diedukasikan kepada publik. Nanti biarlah publik ya yang akan kemudian menakar sesuai dengan ya nalar-nalar intelektualitas, akademik, keilmuan. Nah, ketika Syed Syarif Zulfikar Basaibang ini kemudian itu dituding numpang tenar, ya dibalik ini semua, menurut saya tidak. Ya, ketika dia dilarang berdakwah, saya kira itu hal yang sangat tidak bijak ya dari warganet. Kenapa? Karena dakwah itu kan menjadi tanggung jawab, tugas dari umat Islam. Dan Syed Syarif Zulfikar dalam konteks nasab ini saya kira dakwahnya luar biasa. Ya, mencoba memberikan informasi pembanding atau meluruskan jalannya sejarah. Yang menurut kita ini hal yang langka. Tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Hanya orang yang berani, hanya orang yang punya keinginan kuat untuk mencerdaskan ya generasi Islam, dan hanya mereka tentu yang punya data, pembacaan sejarah, referensi yang kuat, yang mau berani dan bicara soal itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa ya respon dari Syed Syarif Zulfikar Basaibang ketika dia dituding numpang tenar, ya ini berdakwah dan sebagainya. Kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Siapapun berhak menjadi seorang pendakwah,
Ya, yad'una ilal khair, mengajak untuk berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ada lagi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oh, yang berhak menjadi seorang pendakwah itu harus ustadz. Enggak. Oh, yang jadi pendakwah itu harus kiai. Enggak. Oh, yang jadi pendakwah itu harus habib. Enggak. Oh, yang jadi pendakwah itu harus sayyid. Enggak. Semua orang bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ayah bisa menjadi seorang pendakwah terhadap keluarganya. Tukang becak bisa berdakwah dengan tukang becaknya. Banyak caranya. Seorang polisi bisa berdakwah dengan polisinya. Seorang TNI bisa berdakwah dengan TNI-nya. Seorang profesor, seorang mahasiswa bisa berdakwah. Ya. Seorang ulama, apalagi. Yang penting, ibda binafsik. Beri contoh dulu, beri tauladan dulu. Kan lucu, ngomong ke sana kemari, ayo sholat, tapi dirinya nggak pernah sholat. Ayo zakat, tapi dirinya nggak pernah zakat. Ayo yang baik sama orang, ayo yang baik, tapi dirinya nggak pernah baik sama orang. Jangan memaki orang lain, jangan. Tapi dirinya sering memaki orang lain. Ini sudah nggak benar. Allah nggak suka yang kayak begini. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dakwah itu nggak harus ceramah. Kita memberikan contoh kepada orang di sekeliling kita, itu sudah termasuk dakwah. Memberikan contoh yang baik. Yang paling sederhana saja misalnya, bagaimana kita bersikap menghadapi sahabat yang lebih tua dari kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kita hormati, kita panggil bang, mas, akang, ya. Itu sudah menjalankan apa yang pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kata beliau? Laisa minna man lam yarham shaghirana wa man lam yuwakkir kabirana. Bukan golonganku, kata Nabi. Orang yang gak bisa menyayangi yang lebih kecil, gak bisa menghargai, menghormati yang lebih tua. Nah, masa manggil orang sudah jelas-jelas Gus, seorang kiai, panggil Dus. Dus itu wedus, kambing. Dek. Pantas kita mengucapkan hal-hal semacam itu kepada orang lain, kepada saudara muslim kita, kepada seorang ulama, kepada seseorang yang punya predikat ulama, punya label ulama. Apalagi ketika kita mengucapkan seperti itu, kita memakai atribut yang mencerminkan bahwa itu seorang ulama, seorang alim. Pantaskah mulut kita kotori sendiri? Ya? Nah, ayo dirubah semuanya. Justru yang dakwah model begini ini yang melemahkan, bahkan mematahkan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cocok sama yang diperintahkan oleh Nabi. Gak cocok sama yang diajarkan oleh Nabi. Nabi gak suka yang kayak begini. Tapi baiklah, ala kulli hal, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kritikannya, ya. Ya, semua pasti ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya sebagai manusia biasa, al-fakir, yang minim sekali keilmuan saya. Ya, dan apabila ada kasarnya omongan saya mohon maaf, ya mohon dimaafkan. Ya, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.